Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Napas Fatimah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan informal, formal, dan non-formal. Pendidikan adalah hal mutlak yang wajib dimiliki oleh semua individu. Di dalam setiap ajaran agama menganjurkan agar setiap individu wajib berusaha untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan dapat diperoleh melalui jalur formal, non-formal, dan informal. Apa itu pendidikan informal, formal, dan non-formal? Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal. Setelah peserta didik lulus ujian selesai dengan standar nasional pendidikan. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar adalah TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran, yang banyak terdapat di masjid dan sekolah minggu yang terdapat di sebuah gereja. Selain itu, ada juga berbagai kursus, di antaranya kursus musik, bimbingan belajar, dan sebagainya. Menurut Livingstone, mendefinisikan pendidikan informal adalah setiap aktivitas yang melibatkan pursuit pemahaman, pengetahuan, atau kecakapan yang terjadi di luar kurikulum lembaga yang disediakan oleh program pendidikan. Kursus atau lokakarya, hal yang mendasar dari pendidikan informal adalah tujuan, isi, cara, dan proses pemulihan, lamanya evaluasi hasil dan aplikasi, ditentukan oleh individu dan kelompok yang memiliki terlibat di dalamnya, tanpa kehadiran instruktur yang memiliki otoritas secara melembaga. Menurut Daniel Skurensky, menegaskan bahwa untuk informal lebih tepat belajar atau pembelajaran, bukan pendidikan, karena dalam proses belajar informal tidak ada lembaga pendidikan atau tidak ada instruktur atau guru yang memiliki otoritas secara institusional, dan tiada kurikulum yang diresepkan. Dalam banyak kajian akademi, memang indikator pendidikan informal selalu terkait dengan adanya kemandirian belajar dan tidak adanya pihak tertentu yang secara sengaja membangun interaksi dan melalui intervensi. Alasan pemerintah menggagas pendidikan informal: pertama, pendidikan dimulai dari keluarga. Kedua, informal diundangkan juga karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimulai dari keluarga. Homeschool, pendidikan formal tapi dilaksanakan secara informal. Anak harus dididik dari luar.
dari lahir. Kelebihan pendidikan formal. Pertama, melatih kemampuan akademis dengan melatih secara mengasah kemampuan menghafal, menganalisa, memecahkan masalah, logika, dan lainnya. Maka diharapkan seseorang akan memiliki kemampuan akademis yang baik. Yang kedua, sarana pengembangan diri dan berkarakter. Semakin banyak memiliki keahlian dan daya kreativitas, maka akan semakin baik pula kualitas seseorang. Dalam pendidikan formal merupakan mediator untuk mengembangkan daya kreativitas karena saat menempuh pendidikan disediakan beragam program pengembangan siswa. Beberapa kekurangannya yaitu pertama, bersifat kaku dan tidak fleksibel terhadap karakter pembelajaran, peran guru yang terkadang sulit berbaur dengan sikap murid yang terkadang dibutuhkan pendekatan persuasif dan komunikasi. Yang kedua adalah formalitas anggapan umum. Ini untuk mengembangkan pandangan masyarakat umum bahwa pendidikan formal masih sekedar formalitas dan tidak berfokus kepada sisi kualitas pembelajaran. Di dalam non-formal ada beberapa hal. Pertama, sasaran. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti pemahaman, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Yang kedua adalah fungsi. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian fungsional. Yang ketiga adalah jenis. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja. Yang terakhir adalah perbedaan antara pendidikan informal, formal, dan non-formal. Di dalam pendidikan informal, tempat pembelajaran bisa di mana saja, tidak ada persyaratan, tidak ada berjenjang, tidak ada program yang direncanakan secara formal, tidak ada materi tertentu yang harus disaji secara formal, tidak ada ujian, tidak ada lembaga sebagai penyelenggaraan. Pendidikan formal. Tempat pembelajaran di gedung sekolah, ada persyaratan khusus untuk menjadi peserta didik, kurikulumnya jelas, materi pembelajaran bersifat akademis, program pendidikannya memakan waktu yang lama, ada ujian formal. Pendidikan non-formal, tempat pembelajaran bisa di mana saja, kadang tidak ada persyaratan khusus, umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas, adanya program tertentu yang khusus hendak ditangani, bersifat praktis dan khusus, pendidikan berlangsung singkat. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dalam pendidikan informal, non-formal, dan formal. Mohon maaf apabila penjelasan atau kata-kata